hal yang Memang dalam dulunya setiap agama kan memang ada perspektif Ada. yang beda-beda ya, dan ada. itu biasa. Jadi itu bukan Kuncinya hanya memang di dialog tadi. karena di Indonesia ini mayoritasnya kan Islam gitu. Ya, Kalau kita di negara yang lain, yang dimana misalnya di Amerika antara Katolik sama Protestan masih ada tuh. antara Protestan aja juga ada juga. Antara dicul-cul dikit nggak langsung istilahnya kayak gue bacok lu gitu. Yang di sini di A menganggap bahwa dirinya ini yang benar gitu. Yang di sini lo kita yang benar gitu kan. Terus kitanya akhirnya cuma bisa duduk di situ dengan gila nih, ini kesempatan untuk kita bisa menunjukkan kita bisa buat ventilator sendiri, kita bisa buat masker sendiri, kita bisa buat A, B, C, D, E yang tadinya kita harus import dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya kembali menemui teman-teman sekalian melalui live Instagram, kemudian live Facebook, juga live YouTube. Pada malam hari ini, biasa ba'da tarawih Ramadan, kita mengisi waktu pengganti kultum lah, kira-kira begitu. Hari ini saya punya sahabat. Nah, sahabatnya agak spesial, khusus begitu, yaitu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Wah, halo, selamat malam Mbak Sarah. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Aku kaget loh pakai kerudung. Kan tergantung tema dan permintaan, Mbak. Karena temanya ya, jadi temanya. Kalian Mbak Sarah ini sempat shock, Bang Daniel kok aku diajak untuk acara Ramadan katanya. Karena beliau adalah penganut Kristiani. Nah, malam hari ini saya ngajak khusus Mbak Sarah untuk melihat perspektif seorang Kristiani yang taat seperti Mbak Sarah terkait Ramadan dan puasa. Kenapa? Karena dulu kita pasti dengar ada masalah toleransi lah, macam-macam. Bagi saya sih Indonesia masalah toleransi tidak begitu pelik, karena memang itu hanya kalau ada intoleransi itu ada masalah kecil, bahkan minoritas. Masalahnya minoritas, malah justru wajah utama dari Indonesia itu adalah wajah toleransi beragama. Jadi malam hari ini saya justru mau melihat bagaimana seorang Saraswati, atau kita kenal sebagai Sarah, atau kalau zaman dulu beliau ini kita kenal juga sebagai Senja waktu zaman kemerdekaan. Tahun 1947 sebelum reinkarnasi. Iya, sebagai Senja. Kenapa? Kalau ingat nonton film Merah Putih, Mbak ya? Iya, betul. Merah Putih, beliau adalah pemeran Senja, pejuang 45 kira-kira gitu. Yes. Jadi Mbak Sarah sehat ya malam ini? Sehat, alhamdulillah, puji syukur, terima kasih. Sudah mau hadir, khusus bicara malam hari ini. Saya yang merasa sangat terhormat sudah diundang. Teman-teman sekalian, saya senang sekali karena siapa yang tidak kenal Sarah ini aktivis perempuan, mantan politisi, bukan mantan politisi, mantan anggota DPR RI. Lagi break menurut dulu juga ada di squad saya di jubir kampanye. Nah, tapi malam hari ini kami nggak akan ngomongin politik, tapi kami ngomongin tentang hikmah Ramadan, tentang toleransi, tentang perspektif seorang Sarah terkait Ramadan sebagai beliau sebagai Kristiani. Mbak Sarah, nah ini langsung. Sekarang sibuk di rumah? Lumayan, iya. Jadi udah berapa bulan ya nggak kerasa work from home, WFH. Oh, jadi ngurusin anak 2 ya? Anak 2, usia 2 sama 4 tahun. Kemarin waktu Hari Ibu Internasional sempat merenungkan bagaimana kayaknya dulu serasa-rasa udah jadi kayak super mom gitu ya. Karena anak saya 2 kali masuk rumah sakit, saya masih bisa tahan gitu loh. Maksudnya mompa hampir tiap berapa jam, terus duduk di samping ranjang di rumah sakit berhari-hari bahkan berminggu-minggu bisa. Tapi giliran kita namanya karantina dengan 2 toddler gitu ya. Balita gitu. Ini 2 bayi, 1 bayi dewasa ya? Ya, tambahan itu tantangan sendirinya. 2 bayi beneran, 1 bayi dewasa. Kadang-kadang yang repot bayi dewasa kali ya. Itu makanya saya sekarang seneng sama yang namanya jogging, running gitu. Gitu kayaknya
waktu untuk sendiri gitu. Ya, 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 ya. So, Mbak Sarah, ini kita apa? Bagi seorang Sarah misalnya yang sekarang lebih banyak memerankan diri sebagai aktivis perempuan, Mbak Sarah juga pernah jadi bahkan masih artis dan sebagainya gitu. Nah, melihat Ramadan, melihat suasana Ramadan kan tentu, nah catatannya kan Mbak Sarah ini lebih banyak sekolah di luar negeri dulu. Ya. Nah Wah, kemudian enggak, setengah sih, persis setengah setengah. ya, Jadi setengah. Saya nggak tahu jadi ada saya di Indonesia sampai usia 12 tahun, setelah itu baru ke luar ada negeri. cultural shock nggak ketika misalnya Ramadan, kalau di sana kan ya biasa saja Ramadan, kalau di Indonesia dengan dengan perbedaan kultur yang luar biasa, kemudian ada suasana Ramadan, ada cultural shock nggak? Sebenarnya kalau kita bicara cultural shock, tanpa yang namanya Ramadan pun ada cultural shock-nya. Iya, iya. Gegar budayanya tuh ada, Bang, karena bagaimanapun juga lifestyle atau cara kita hidup itu di luar negeri maupun juga di Indonesia pasti sangat berbeda. Ditambah lagi kalau sudah yang namanya masa Ramadan, itu pasti ada kesan tersendirilah yang mungkin hanya bisa kita lihat di negara-negara yang mayoritas Muslim. Nah, kalau saya waktu di luar negeri itu tinggalnya bukan di negara-negara seperti itu, sehingga pada saat pulang ke Indonesia itu harus belajar ulang gitu, budayanya tuh harus belajar lagi gimana sih tata keramanya, etikanya gitu kan, dan kebiasaan masyarakat dan seterusnya. Jadi itu memang walaupun dari sejak saya kecil karena keluarga sangat beragam gitu ya Bang, itu bukan hal yang baru, tetapi pasti kebiasaannya itu beda gitu. Untuk kita melihat gitu bagaimana, dan juga tentunya maaf nih, misalnya di luar negeri azan tuh kan nggak sampai kemana-mana, tapi kalau misalkan di sini kan pasti gitu dan lebih terdengar lagi pada saat kayaknya bukan apa itu cuman kesan kita aja ya, kayaknya betul-betul tiba-tiba suaranya itu lebih menggelegar daripada biasanya gitu. Mana ya? Ya, jadi itu hal yang kesan tersendiri lah. Oh, dapat suasana baru ya, ada kenikmatan lain gitu. Mbak Sarah, terus apa sih kesimpulan yang Mbak Sarah rasakan, yang Mbak Sarah dapati ketika menemukan kultur Islam Indonesia yang Ramadan seperti itu ramai. Nah, sekarang suasananya agak berubah nih karena COVID-19. Nah, itu gimana suasana kebatinannya? Kalau saya sih ngelihatnya gini Bang, harus ngelihat dari kacamata yang lebih luas lagi. Jadi bukan dari segi hanya konteks Ramadan aja, tetapi kalau saya justru ngelihatnya adalah dari konteks sebagai seseorang yang beriman. Dalam arti gini, kita di hampir setiap agama tuh pasti ada ibadah berpuasa. Oh gitu. Bahkan di Kristen pun juga, saya pasti di awal tahun itu menjadi kebiasaan saya pribadi melakukan puasa namanya puasa Daniel. Nah, di setiap agama pun juga pasti beda-beda gitu kan. Dan saya pun juga akhirnya juga banyak belajar dari kawan-kawan saya, saudara-saudara saya yang beragama Islam. Bagaimana di Islam pun juga mungkin puasa bukan hanya pas Ramadan aja, sering banyak sekali misalnya kemarin anggota DPR yang bahkan berpuasa di luar dari bulan Ramadan gitu kan. Puasa Daud, macam-macam. Nah, iya betul sekali. Nah, jadi kalau saya ngelihatnya dari kacamata yang dimana kita sebagai orang beriman, apalagi Indonesia ini yang luar biasa, di mana kita punya kebebasan lebih dari hanya sekedar kebebasan, tapi ada kebanggaan. Itu yang bisa dilihat yang nggak ada di tempat lain, yang bahkan di negara-negara lain yang bisa dikatakan demokratis, tapi justru sekarang mulai kelewatan gitu, bahkan agama apapun tuh seolah-olah jangan sampai kelihatan, jangan terlalu ini harus hati-hati kalau ngomong soal iman kan gitu. Itu ada negara-negara, bukan berarti di barat loh ya, di timur pun juga ada negara-negara yang seperti itu, yang dimana kita ngomong soal iman kita saja tuh orang udah ngeliatin kita udah aneh gitu. Banyak negara-negara lain itu ya nggak pernah ngomongin agama di ruang publik ya, mereka berkeberatan. Betul. Nah, tapi Indonesia lebih menariknya itu diekspresikan ya.
dan everyday tiap hari pasti kita dalam konteks apapun ada gitu loh, kita berekspresi tentang iman kita dan iman pribadi kita masing-masing, dan itu yang menurut saya sangat indah di bulan Ramadan seperti ini, di mana yang justru saya malah menyayangkan Bang sebagai seorang yang beriman ngelihat kalau ada kawan-kawan saya atau saudara-saudara saya yang istilahnya kok cuman pas bulan Ramadan aja. Maaf ya Bang ya, maksudnya kita di agama manapun kan kita istilahnya melihat bahwa puasa itu memang luar biasa karena ibadah yang mendekatkan kita kepada Tuhan kita masing-masing. Yang dimana kita menempatkan iman kita dan juga hubungan pribadi kita kepada Tuhan kita itu di atas kemauan badan jasmani kita maupun juga hal-hal yang lainnya. Ini menarik nih pesan dari seorang Sarah. Jadi memang bulan Ramadan itu puasa itu adalah seperti training, dia laboratorium. Jadi apa yang kebaikan yang kebiasaan itu kebiasaan, kata kuncinya kebiasaan, dan bahkan istilahnya apa yang kita dapatkan pada saat, jangan sampai, kalau saya ngelihatnya di agama manapun, kalau kita memang betul-betul melakukan itu untuk tujuan yang mulia, bukan, jadi ini juga yang kadang-kadang saya melihat bukan hanya kawan-kawan yang di Islam tapi juga di Kristen, kalau puasa itu kamu harus tahu kamu tuh puasa untuk apa gitu kan. Banyak yang melakukan puasa hanya karena ikut-ikutan atau karena ya itu udah adalah yang kita harus lakukan, atau jangan sampai istilahnya jangan sampai ketahuan nih kalau sebenarnya aku nggak suka gitu kan. Ya semuanya kayak gitu. Bagi saya itu sangat disayangkan karena justru pada saat kita bisa mendapatkan sesuatu di situ yang jauh melebihi apa yang kita bisa dapatkan di dunia ini gitu kan, yang dimana selain dari kita juga mendalami hubungan kita secara pribadi, kita pasti nggak mungkin enggak sesuatu yang kita istilahnya kalau kita menanam benih yang baik, nggak mungkin kita dapat buahnya itu nggak baik kan gitu. Sering dengar kan misalnya kalau di bulan puasa itu ada lu jangan bohong, ini kan bulan puasa gitu. Jadi seolah-olah di luar bulan puasa boleh bohong ya. Itu Bang, yang itu yang rada-rada pesan utamanya itu kan gitu loh. Itu bukan dan tapi kan saya nggak mungkin yang ngomong Bang ya kan, istilahnya sebagai seorang non muslim gitu kok tiba-tiba kan nggak mungkin gitu, padahal yang bagi saya melihatnya ini adalah ibadah bagi orang beriman agama manapun, yang kita pasti maunya adalah kita maksimal gitu. Nah itu yang mungkin saya sayangkan saja, tapi pada saat yang bersamaan kalau misalkan saya melihat budaya yang terjadi pada saat bulan itu indah, misalnya nih di luar dari soal puasanya, tapi budaya di mana orang buru-buru pulang untuk bisa buka puasa bersama keluarganya. Bagi saya sangat disayangkan di mana kalau di luar dari bulan puasa kok seolah-olah itu bukan sesuatu yang diprioritaskan. Karena saya masih ingat Bang, saya tuh dibesarkan ibu saya waktu bayangkan ya zamannya masih remaja di luar negeri gitu kan, kayaknya maunya hang out sama temen ya, mau jalan-jalan gitu. Tapi ibu saya waktu saya SMA itu sampai saya lulus SMA pokoknya harus pulang sebelum jam makan. Itu udah pasti. Jadi makan malam bareng ya? Makan malam sebagai budaya keluarga untuk menjalin dan memastikan hubungan keluarga itu ada. Nah itu yang bagi saya istilahnya, aduh sayang juga kalau misalkan kita melihat, ini mungkin ada aktivis perempuannya juga keluar dikit nih Bang. Kalau melihat bagaimana peran dari ayah itu berkurang gitu kan, dan hanya pada saat bulan puasa tiba-tiba ayah selalu ada untuk makan malam sama kita, untuk istilahnya untuk buka puasa bersama dengan kita, terus kayaknya pas sahur juga kita dibangunin sama ayah gitu kan. Sedangkan saya salah satu aktivis perempuan yang selalu istilahnya menyatakan bahwa penting juga peran seorang ayah gitu di dalam keluarga. Mungkin itu ada beberapa kesan sih Bang. Kita bisa kan Bang tahu saya bisa ngomong sampai kapan gitu. Karena orang Indonesia ini memang kita banyak yang kehilangan pendidikan ayah ya. Makanya saya kalau di profil sosial media saya itu saya selalu bikin full time
daddy gitu loh. Jadi Weh. full time. Jadi memang harus hadir gitu loh. Bapak itu memang harus hadir dan itu penting banget, penting Ini banget. itu menarik. Jadi pesan utamanya tentu dari seorang yang seorang Nasrani yang melihat bagaimana supaya tradisi-tradisi Ramadan itu bisa menjadi moral sehari-hari, ya itu menarik. Jadi Ya. kita berusaha memaknai itu. Nah, ini kita beralih ke yang lain nih, Sarah. Kemudian Siap. kita melihat bagi seorang Kristiani melihat suasana Ramadan, ada nggak pesan toleransi di tengah itu? Misalnya menikmati, kadang-kadang kan Sarah juga ikut buka puasa kalau diajak teman-teman segala macam. Nah, itu gimana memaknainya? Saya juga melihatnya istilahnya itu adalah satu keindahan ya. Mau apakah itu sebelum Idul Fitrinya itu sendiri maupun setelah, dan setelahnya itu pun juga ada keistimewaan yang nggak kita lihat di negara lain loh, Agama Bang. itu memang indah ya, harusnya begitu. Agama Dan indah. seharusnya begitu, tapi juga memang sangat indah di mana kita melihat, ya kalau saya sih melihatnya gini juga, Bang, dari kacamata yang lebih besar lagi nih, bicara soal toleransi. Pada saat misalnya saya maju Jawa Tengah 4 tahun 2014, dapil saya yang lama. Ya. Jadi saya ngelihat gitu, maksudnya di situ bukan hanya soal pas bagian Ramadan Idul Fitri, tapi juga pas Natal, yang dimana silaturahim itu nggak dilihat dari lo apa gue apa, enggak. Tapi istilahnya kita nih satu komunitas yang dimana oke, kalau pas tetangga yang ini yang merayakan apa, kita datang dan kita mengucapkan selamat, atau kita istilahnya ikut seneng sama mereka, kita bawa makanan atau kita bantu untuk masak kan gitu. Dan giliran yang lain, gilirannya tetangganya yang lain merayakan apa, yang lainnya juga pada datang, dan di situ yang dimana kayaknya justru sangat disayangkan sekarang kalau kita ngelihat di internet misalnya ya. Itu lebih banyak kita ngelihatnya seolah-olah itu hal yang luar biasa di luar negeri gitu kan, di negara-negara lain. Padahal di kita kayaknya udah hal yang biasa gitu loh. Padahal bagi kita itu DNA kita ya, DNA kita, darahnya kita gitu ya. Darahnya kita gitu, bahkan nggak usah diomongin lagi gitu kan, itu udah menjadi kebiasaan. Gitu. Makanya saya punya kekhawatiran kalau orang seolah-olah mau ngajari, misal dari luar negeri mau ngajari tentang toleransi terhadap Indonesia. Padahal itu DNA kita. Bahkan saya sering bilang itu ngajari toleransi ke orang Indonesia itu seperti ngajari bebek ngelangi kalau kata orang Jawa. Mengajari bebek berenang gitu. Kenapa? Ya, itu. DNA kita kan, memang sudah DNA kita dan sebagainya. Nah, Sar, ini kan sekarang Sarah dari siapa sih yang nggak tahu Sarah? Mohon maaf nih, putrinya Hasim Joyo Hadikusumo. Banyak yang belum kenal kok, Bang. Salah satu orang terkaya di Republik ini, tapi kemudian kayaknya enggak, abis nggak mau dibilang orang terkaya. Kemudian masuk politik, jadi anggota DPR, bergelayutan dengan masyarakat bawah. Padahal sebelumnya ya Sarah bisa tidur saja di rumah, urus perusahaan. Kenapa menentukan pilihan itu? Bahkan saya dengar cerita gini, saya nih orang-orang dekat Sarah lah, nggak usah saya sebutkan ya, saudara-saudaranya Sarah. Ini begini, Bang, Mbak Sarah itu katanya terlalu naif katanya. Dia itu nggak pas jadi politisi karena baik, jujur. Jadi suruh intrik segala macam nggak bakalan mau. Itu kenapa sih seorang Sarah masuk ke politik? Padahal sudah nyaman, sudah enak ya. Jadi artis lebih enak mungkin dan segala macam. Banget. Kenapa mau? Ayo. Aduh, Bang, ini cerita ini bisa sampai besok ini. Enggak, singkatnya aja. Saya sering sih ditanyakan soal ini ya. Tapi sebenarnya saya nggak ada kata lain selain dari panggilan Tuhan. Saya memang sangat percaya bahwa apapun yang saya lakukan di dunia ini itu mandatnya harus dari yang di atas. Dan saya masuk politik pun itu sebenarnya cerita yang sangat menarik karena saya dulu bahkan
kalau ditanya sama media, zamannya saya masih artis gitu ya, "Oh Mbak, apa namanya, mau maju nggak ke politik?" segala saya bahkan bilangnya, "Mboh, saya nggak mau, moh, jangan tanya saya itu, saya alergi dengan politik." Bahkan saya bilangnya gitu. Tapi yang namanya Tuhan tuh kadang-kadang ya kalau bahasa Inggrisnya he works in mysterious ways. Dia bekerjanya pasti sangat misterius ya. Dan pada saat saya waktu itu baru selesai puasa, nah inilah ya, makanya saya sangat percaya dengan yang namanya kuasa dari puasa. Saya selesai puasa itu pas saya ulang tahun 2013, pas kita baru aja verifikasi, proses partai verifikasi, saya tiba-tiba disudutkan seolah-olah gitu oleh keluarga, "Sar, kenapa kamu nggak maju aja?" Dan jujur saya gemeteran. Itu padahal lagi acara kumpul keluarga, ngapain gemeteran gitu kan, paling kalau kitanya nggak serius-serius amat, cuman ya paling ketawa-ketawa aja. Tapi saya gemeteran Bang, jujur saya bingung ini kenapa kok tiba-tiba saya duduk gitu kan. Dan saya sampai bergumul selama 3 minggu setelah itu, saya yang nanya sama Tuhan, ini kenapa kok ngerasa seperti ini gitu, apa ada pesan tertentu. Dan akhirnya saya masih ingat, itu waktu itu hari Jumat di bulan Februari, saya lupa tanggal berapa, pokoknya 2 minggu, Jumat yang kedua di bulan Februari itu tahun 2013, saya bangun. Baru bangun tidur, masih pakai baju tidur, buka koran. Dan di koran itu ada 3 artikel tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan di situ saya benar-benar istilahnya marah, dan saya masih ingat saking marahnya tuh yang istilahnya kita marah sampai nangis gitu Bang. Karena kita merasa frustrasi dengan kondisi, dan di situ saya ingat Tuhan seolah-olah bilang sama saya, yang kalau kamu tidak mau maju, kalau kamu menolak, itu nggak apa-apa, aku masih sayang sama kamu, istilahnya gitu ya, Tuhan, saya masih sayang sama kamu. Tapi harus kamu ketahui kalau kamu tidak maju, mereka yang bisa saya bantu melalui kamu, itu mereka yang harus bayar harganya. Dan itu bagi saya kan istilahnya kayak, ya Allah gitu kan, nggak mungkin dong setelah dibilang kayak gitu, kita ya udahlah forget it, biar aja mereka yang bayar harganya, gue nggak mau tahu, terserah gitu kan. Di situ itu singkat ceritanya sih gitu sih Bang, jadi bagi saya nih panggilan. Seorang Sarah bahkan ketika kampanye di politik itu concern-nya terhadap anak, perempuan, bahkan ini pemirsa teman-teman di online, saya mau cerita, isu stunting itu yang paling ngotot gitu, itu Sarah. Pokoknya kalau dia, saya ingat sekali waktu masa-masa kampanye dulu, kalau udah ngomongin stunting, Sarah itu kalau dianggap remeh terkait isu itu bisa emosi gitu, keluar apanya, singanya itu keluar. Saya biasanya langsung ngumpet aja, ya kalau singanya keluar, mak-mak kalau marah ngeri biasanya gitu. Nah, kan isu yang terus jadi concern seorang Sarah itu adalah isu stunting lah salah satunya. Nah, sampai dengan hari ini misalnya kalau kita kaitkan nih, apalagi COVID-19, pasti juga tantangannya adalah anak, perempuan, itu kan korban. Bahkan tuh menariknya hasil riset ini justru work from home dan segala macam ini ada peningkatan KDRT loh. Kenapa di rumah? Nah, sekarang ngelihat itu gimana? Itu sebenarnya masalahnya memang udah numpuk dari sananya gitu kan. Istilahnya gini, KDRT itu kan bisa dikatakan iceberg phenomena ya gitu. Dalam arti hanya kelihatan bagian atasnya aja, padahal bawahnya tuh besar dan lebih banyak dari yang selama ini kelihatan, itu hanya yang ketahuan. Gitu. Kadang-kadang perempuan mau ngadu juga ya. Banyak yang kalau kita bicara KDRT, apalagi kalau kita bicara physical abuse gitu ya, itu pasti jadi istilahnya ada tahap-tahapnya, dan seringkali sebelum itu akhirnya jadi kekerasan fisik, pasti ada kekerasan verbal. Dan seringkali pada saat sudah kekerasan ke tahap kekerasan fisik, mereka secara mental itu udah nggak kuat dan sudah dibuat sangat rendah sampai mereka merasa bahwa ini salah saya.
gitu, bahwa saya memang berhak untuk diperlakukan seperti ini, saya memang dia katanya dia marah karena saya tadi ya saya salah, saya harusnya udah nyuci piring, saya harusnya udah nyiapin makanan dan seterusnya. Jadi merasa bahwa itu adalah kesalahan dia. Gitu. Itu kenapa banyak dari mereka tidak mengadu. Yang kedua tentunya bicara tentang ekonomi, yang dimana mereka sangat tergantung pada suaminya, ya kan? Bahkan bukan hanya dia. Kalau kita bicara budaya Indonesia yang sangat patriarki, bahkan keluarga dari istrinya itu banyak yang bergantung pada si suami. Kalau suaminya itu seseorang yang ternama atau dia public tokoh gitu kan, atau dia istilahnya udah manajer, direktur apa gitu. Dan di situ tambah lagi dari sisi keluarga, saya sudah sering mendengar dari penyintas ya, yang dimana mereka menanyakan gimana saya mau keluar gitu, saya udah ngadu ke keluarga, malah keluarga bukannya bantu dia, malah bilang kamu harus bisa bertahan, kamu harus kuat, gitu kan. Dan di kondisi PSBB dan karantina yang work from home seperti ini, yang tadinya mungkin sang suami bisa keluar selama berapa jam, bisa kerja, pulang mungkin dia udah capek, langsung tidur. Sekarang harus berhadapan. Dan yang tadinya mungkin ada masalah yang nggak kelihatan atau mereka nggak pernah omongin, sekarang mereka selalu ada. Dan apalagi kalau rumahnya nggak begitu besar, mereka nggak bisa keluar, pelampiasannya kemana gitu. Dan sayangnya dari kefrustrasian, apalagi kalau kita bicara tentang ego dari seorang laki-laki yang dimana dia mungkin kehilangan pekerjaan. Pelampiasan itu seringkali dia malah justru melampiaskan kefrustrasian dia kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi bukan hal yang sayangnya bukan hal yang mengagetkan, dan ini adalah fenomena yang terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan saya hanya mengharapkan bahwa pemerintah betul-betul siap untuk memberikan akses kepada para korban, memastikan bahwa kapanpun, bahkan saat sekarang pun seharusnya korban bisa menelpon. Misalnya kalau di Jakarta kan ada 112. Seharusnya itu masih terus bisa berjalan, jangan sampai ini sangat disayangkan. Saya juga sebagai aktivis anti perdagangan orang, kita bahkan nggak bisa menyelamatkan korbannya yang sudah berhasil kita tarik dari tempat perdagangannya, karena yaitu kita lagi lockdown, kita nggak bisa untuk terima. Hello gitu, maksudnya dengan oke lah dimengerti gitu, maksudnya, tapi kenapa nggak ada tempat untuk isolasi bagi korban, dan ini harusnya menjadi wake up call lah. Sekarang di tengah situasi seperti ini ya, apalagi momentum kita adalah COVID-19, kemudian Ramadan masih seminggu lagi, itu apa sarannya terhadap para keluarga, para perempuan, laki-laki juga tentunya? Kalau saya ya tentunya pastinya mungkin untuk laki-laki yang mulai merasa frustrasi dan gampang marah misalnya, bahwa mereka masih bisa menghubungi kawan-kawan lewat WA lah, social media. Jadi jangan tambah mengurung diri gitu, reach out gitu kan, ngobrol, diskusi heart to heart gitu, curhat nggak apa-apa gitu, supaya jangan itu dipendam dan justru nanti malah meledaknya dan akhirnya pelampiasan kepada orang-orang terdekat. Sama juga halnya dengan sebenarnya perempuan juga ya. KDRT bukan berarti hanya korbannya hanya perempuan loh, ada juga yang korbannya adalah laki-laki. Jadi ini real ya. Jadi mungkin saran saya juga selain dari memastikan hubungan bisa terus berjalan dan kita bisa terus mengeluarkan mungkin ada hal-hal yang kita tanam dan kita tahan, kita timbun, itu ada cara untuk pelampiasannya yang sehat. Selain dari itu juga pastinya olahraga adalah cara yang paling sehat, sehat untuk itu. Kalau kita pikir antar malah tambah capek, enggak.
Saya salah satu yang istilahnya dulu paling males, aduh yang namanya olahraga. Tapi setelah saya mulai olahraga, memang betul selama misalnya saya lagi olahraga, pikiran jadi tambah jernih, kefrustrasian akhirnya lama-lama juga bisa hilang. Yang tadinya mungkin pas mulai workoutnya itu masih marah gitu ya, tapi tiba-tiba pulang udah hilang gitu, udah much better gitu kan. Dan tambah enak lagi karena kita juga turun berat badan. Nah, kan jadi frustrasinya nggak nambah juga dari segi itu gitu, Bang. Itu PR gua juga, Sar, lagi nurunin berat badan. Nah, Sar, ini kan kemudian kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu tantangan kita karena orang Indonesia itu sangat religius, kemudian beragam begitu ya. Kemudian dalam konteks hubungan kemasyarakatan kan semangat toleransi itu penting ya. Nah, bagi seorang Sarah itu mendidik anak-anak, ini ada anak-anak, kemudian ada keponakan juga kan. Itu gimana sih memberikan pemahaman, oh iya kita ini beragam, ada yang Islam, ada yang Hindu, Buddha, gimana kasih pemahaman ke mereka? Ya, kalau anak-anak saya kan masih lumayan kecil ya, Bang ya. Jadi sebenarnya lebih pada masih fokus untuk saya bisa mengajarkan sesuai dengan agama kami dulu gitu. Karena mereka juga lama-lama bingung gitu kan. Ibu mertua saya juga Islam, terus habis itu juga banyak dari mbak-mbak yang bantu mereka juga Islam. Saya nggak pernah istilahnya kayak bilang sama anak-anak saya jangan seperti, nggak ada kayak gitu. Pokoknya ya biar mereka terbuka aja, karena saya pun juga waktu saya kecil juga seperti itu. Saya terpapar dengan atau istilahnya saya sangat dibukakan mata dengan segala macam lifestyle ya, segala macam agama, ibadah, dan saya dan keluarga oleh orang tua diberikan kebebasan sebenarnya untuk memilih gitu. Dan saya berharap ya saya hanya bisa mendidik dia tentang ini seperti ini seperti ini seperti ini. Lalu salah satu hal yang saya sangat percaya adalah iman tuh nggak bisa buta. Dalam arti kita nggak mungkin percaya pada sesuatu tanpa kita mendalami. Saya pun juga waktu saya belajar di luar negeri, di Amerika, salah satu mata kuliah yang saya ambil waktu itu adalah Western Religious Traditions. Dan itu belajar tentang Judaism, tentang Kristiani, dan tentang Islam. Jadi saya pun juga waktu itu belajar tentang Al-Quran dan seterusnya. Nah, ini yang saya berharap saya bisa lanjutkan dan saya bisa teruskan kepada anak-anak saya, supaya mereka istilahnya ya jangan sampai, yang paling penting cuman mereka harus bisa membuka mata dan mengambil keputusan yang terbaik bagi diri mereka. Ya, Sarah, aku jumping ke tadi aku tanya. Ya, ini kan seorang Sarah tadi saya bilang, siapa sih anak Hasyim Joyo Hadikusumo dan sebagainya gitu ya. Wah, kemudian gini loh, orang mikirnya Sarah nggak pernah susah lah kira-kira sejak kecil, sejak bayi, tiba-tiba kemudian jadi politisi ngurusin banyak orang susah, itu ada adaptasi nggak, Sarah? Atau ada kikuk nggak kira-kira gitu? Saya lumayan bersyukur mungkin juga karena dari zaman acting gitu, yang dimana salah satu hal yang harus kita pelajari sebagai istilahnya aktor ya, aktris adalah untuk mendalami peran. Jadi bukan berarti kita berperan atau kita fake gitu ya, bukan berarti kita akhirnya kita bermain suatu peran gitu. Tetapi bagi saya sama seperti waktu saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke politik dan mengetahui bahwa saya akhirnya akan menjadi wakil rakyat, itu saya harus menempatkan diri saya yang justru kalau di agama Kristen itu kita diajarkan bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa sebagai pemimpin yang terbaik adalah sebagai servant, sebagai pelayan pada orang lain. Jadi sebenarnya itu ibadah. Saya nggak ngelihat itu sebagai pekerjaan. Nah itu kenapa banyak orang yang bingung, kok saya kemarin nggak mati-matian untuk mempertahankan kursi saya kan gitu. Sedangkan bagi saya itu nggak masalah, karena kursi atau jabatan apapun itu datangnya dari Tuhan.
Satu. Dan kalau memang saya dimaksudkan untuk ada di situ, Tuhan yang akan buka jalan. Ngapain saya yang stres gitu kan? Lalu kalau misalkan sebagai wakil rakyat, ya saya melihat itu adalah panggilan, karena memang di awal itu adalah panggilan. Waktu itu pun juga saya dapat kursinya atau enggak juga saya nggak tahu kan gitu. Dan pada saat akhirnya saya dapat pun juga saya tahu, oh ini berarti memang Tuhan memberikan tanggung jawab bagi saya untuk melayani masyarakat. Iya. Jadi saya melihatnya dari situ. Di politik itu kan ada yang mengatakan politik itu seni, kemudian salah satunya adalah seni. Dirimu bilangnya tadi nggak mau ngomongin politik loh. Tapi ini terkait dengan pribadi Sarah. Oke, siap. Sar, jadi kan di politik itu ada yang bilang seni, tapi kemudian kan ini Sarah ketika masuk politik dan sekarang masih di politik, itu kan sering bertemu satu kepentingan yang bertabrakan, misalnya institusi kita, partai kita bersikap begini, kita sebenarnya nggak bersesuaian, atau DPR misalnya dulu bersikap begini, kita berbeda. Itu gimana Sarah mengelola suasana kebatinan misalnya? Itu tantangan sendirinya dan sepertinya itu adalah pelajaran terbesar. Kalau misalkan ditanya apa sih yang kamu pelajari selama 5 tahun? Kalau saya ngambil hikmahnya adalah bahwa nomor satu, saya harus lebih merendahkan diri saya, yang dimana saya mengatakan makanya saya paling nggak suka yang namanya orang munafik. Ya. Karena yang saya pelajari waktu kemarin itu bahwa lebih saya tahu sesuatu, lebih saya tahu bahwa saya nggak tahu apa-apa. Dan di situ di mana walaupun mungkin ada banyak kebijakan yang saya kadang-kadang istilahnya harus menanyakan, ini benar nggak sih? Kenapa kita nggak ngomong kayak gini gitu? Kalau beda ya, maksudnya ada hal-hal yang saya sangat passionate. Jadi misalnya waktu itu soal Perpu Kebiri misalnya, saya salah satu yang percaya dengan yang namanya hak asasi manusia, dan saya nggak setuju bahwa dengan menghukum secara fisik sampai seperti itu akan mengurangi tingkat pedofilia di Indonesia misalnya gitu ya. Di situ pasti saya akan bicara. Saya pasti akan mengutarakan opini saya, dan bahkan ada beberapa misalnya soal usia minimal menikah dan seterusnya, saya pasti berani bersikap. Dan saya salah satu yang saya nggak peduli ini partai akan ngomong apa, tapi kalau partai ngomong A dan saya padahal percayanya B, saya bahkan bilang sama rekan-rekan saya bahwa silahkan kalau memang fraksi akan bicara seperti itu, saya akan menyatakan saya tidak setuju dengan keputusan fraksi. Tapi kan posisi Eke kan beda Bang sama banyak anggota yang lainnya yang takut di PAW gitu loh. Jadi siapa yang berani PAW Sarah coba? Ayo enggak gitu. Bukan soal berani di PAW atau enggak Bang, ini maksudnya bahwa saya berani atau enggak untuk ngomongnya kan gitu. Tapi saya sih melihatnya gini, maksudnya bahwa ada banyak kebijakan yang mungkin kalau itu bukan bidang saya harus berani mengatakan saya mungkin nggak tahu semuanya. Dan saya harus belajar dulu sebelum saya mengatakan itu benar atau enggak gitu loh. Jadi terlalu banyak, apalagi di zaman sosmed sekarang gitu kan, Industrial Revolution 4.0 gitu, yang di mana banyak tiba-tiba jadi politisi mendadak. Kalau COVID-19 nih tiba-tiba jadi tenaga kesehatan mendadak. Jadi di situ di mana saya kadang-kadang cuma geleng-geleng kepala. Hello, gue kasarnya ya Bang, gue aja yang ada di dalam, gue aja nggak berani ngomong kayak gitu, dan gue pasti tahu pasti ada alasan kenapa ini ngomongnya kayak gini, si ini ngomongnya kayak gini gitu loh. Terus lo kenapa langsung gampang banget gitu ngambil kesimpulan, padahal lo nggak ada di dalam gitu kasarnya. Jadi kadang-kadang kita harus mengingatkan ya pada masyarakat, pada kawan-kawan kita, bahkan ada saudara juga yang kadang-kadang bikin kita oh my goodness gitu kan. Yang di situ saya belajarnya pokoknya yang penting adalah kita jangan gampang asumsi, dan kita harus melihatnya dari kacamata yang lebih luas lagi. Dan saya harus percaya bahwa dengan apapun yang terjadi di bangsa ini bahkan di dunia, pasti Tuhan ada maksudnya.
Ya, terus Sar, kan dalam suasana COVID seperti ini kita harus beradaptasi ya dengan kondisi ya. Nah, Ya. saran-saran buat teman-teman misalnya yang di luar, kemudian yang masih tetap bekerja, kemudian teman-teman muda, apa sih yang bisa kita lakukan menumbuhkan inilah optimisme dalam kondisi wabah seperti ini? Bang, waktu kita ngomong di Let's Talk with Sarah, itu Iya. aku masih lumayan pesimis, Bang. Nah, ya. Aku pokoknya cuman ngelihatnya, oh my god, kita nggak bakal bisa lah, kayaknya kita bakal, kalau Yang Amerika aja ya. susah, Indonesia gimana kabarnya gitu kan, kayaknya udah pesimis banget. Tapi sejak itu dengan saya melihat banyak sekali kawan-kawan saya yang kreatif. Misalnya gini, Tuhan tuh adalah Tuhan yang kreatif. Kita pasti sebagai kreasinya adalah juga kreasi yang kreatif, nggak mungkin enggak gitu loh. Menarik. Jadi kalau misalkan kita diberikan tantangan sebesar apapun gunung itu, pasti Tuhan udah kasih sesuatu di dalam DNA kita, di dalam diri kita, solusi untuk mengatasi permasalahan itu. Saya sangat percaya bahwa nggak mungkin istilahnya Tuhan kasih kepada kita cobaan yang melebihi dari kemampuan kita, kan kayak gitu, Bang. Nah, kalau misalkan seperti itu ya anggap saja bahwa ini adalah momentum di mana kita level up, di mana kita harus meningkatkan standar kita, cara kita melakukan sesuatu. Bukan berarti apa yang kita lakukan kemarin salah, enggak. Tapi ini saat sekarang ini, halo sayang, di mana ini baru nih contoh WFH ya. Belum tidur udah jam segini, my goodness. Gak apa-apa dia mau ikutan wawancara. Iya dong, masa depan Indonesia itu di situ. Iya. Enggak, kalau saya ngelihatnya istilahnya ini justru kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa yang tadinya kita cuman business as usual gitu kan, status quo gitu-gitu aja, justru sekarang kita ini kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita bisa gali lebih dalam lagi cara untuk apakah itu beradaptasi atau mengeluarkan sesuatu yang baru, yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya, gitu kan. Jadi kalau kita bicara misalnya tentang industrialisasi kita atau tentang kita sebagai orang yang nasionalis nih, Bang, gitu, kita pasti ngelihatnya gila nih, ini kesempatan untuk kita bisa menunjukkan kita bisa buat ventilator sendiri, kita bisa buat masker sendiri, kita bisa buat A, B, C, D, E yang tadinya kita harus import dari luar negeri. Ini saatnya kita menunjukkan bahwa kita bisa membangkitkan industri nasional kita sendiri. Iya. Karena bukan berarti kita nggak ada kan, orangnya ada, Bang. Iya, gitu. Betul. Jadi kalau aku sih ngeliatnya gitu. Ya, tapi sekarang ini yang paling kita butuhkan itu hikmah yang bisa kita lakukan, dan banyak sekali yang pembelajaran yang kita peroleh. Tapi saat ini yang paling kita butuhkan ini konsistensi nih. Menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu gimana di tengah Ramadan, di tengah jujur Bang, gimana? Satu hal yang kemarin baru aja aku bilang nih sama orang tua, sama kawan-kawan, aku bilang, aku tuh kayaknya bersyukur banget gitu, Tuhan, aku bisa ngelihat kenapa Tuhan nggak kasih aku kesempatan untuk masuk ke DPR lagi, karena bayangin kalau aku jadi wakil rakyat di saat seperti ini kayaknya udah puyengnya udah 7 keliling gitu ya. Apalagi istilahnya gini, kita diminta untuk sosialisasi, diminta untuk kasih sembako, diminta untuk bantu rakyat segala macam. Tapi kalau rakyatnya nggak mau tinggal di rumah, nggak mau menjaga jarak, piye Bang? Betul. Nah, bahkan sekarang ada yang kampanye loh, itu kampanye terserah gitu kan, itu mengerikan menurut saya. Makanya ada yang nakes itu udah ngomong, udah terserah kalian deh gitu. Terserah pemerintah, terserah masyarakat. Itu kampanye-kampanye para dokter. Bahkan adik gua tuh yang di Medan, dokter paru, bro, dia sampai ngomong itu, terserah kalian lah gitu, kira-kira begitu. Kami nggak mau ngurusin kan. Karena mereka mau gimana lagi gitu, maksudnya. Dan istilahnya gini, di satu sisi mereka dielu-elukan kan kemarin gitu, oh ini pahlawan baru kita. Tapi di sisi lain banyak dari mereka yang tersingkirkan dari komunitas mereka, nggak boleh pulang, dan
memang karena kondisi, bayangkan mental mereka seperti apa yang sudah selama 2 bulan ini mereka harus jauh dari keluarga, bahkan mereka harus dikoskan istilahnya di wisma dan di tempat-tempat yang ada, itu hanya untuk yang Jakarta. Di luar belum seperti itu, tapi kan mereka sudah mulai mengalami dan melihat gitu bagaimana perubahan di situ. Dan bayangkan Bang, kalau misalkan nanti dengan yang namanya mudik, padahal angka kita belum menurun gitu kan, bahkan yang tadinya kayak Sukabumi, tadinya masih zona aman, tiba-tiba sekarang udah zona merah gitu loh. Dan saya dikirimi foto sama kawan-kawan saya yang di Sukabumi, hari Minggu Bang, itu masih trafiknya tuh udah kayak melebihi hari biasa gitu, dan mereka ke pasar udah kayak biasa aja. Kita kan justru, loh ini gimana sih maksudnya, apakah itu karena kurang sosialisasinya, atau tapi juga kita juga mengerti karena istilahnya banyak yang menyatakan ya kita nggak ada cara lain. Ini gimana mau hidup kalau kitanya tetap di rumah. Kita mungkin istilahnya gini, mungkin bukan lockdown, bukan, tapi mungkin juga bukan orang bebas, tidak, tapi silahkan keluar, tetapi jaga jarak minimal 1 meter satu sama lain. Kesehatannya diterapkan, kira-kira gitu ya. Iya, tapi ya kalau sampai ke daerahnya, ke pimpinan daerahnya juga nggak setuju dengan itu, mau gimana juga Bang. Nah ini yang saya kadang-kadang frustrasi dengan yang desentralisasi ini loh Bang. Betul. Sar, ini bagian akhir nih. Jadi kalau ngomong dengan Sarah ini emang seru teman-teman. Iya, kita A sampai Z kayaknya udah dibahas, gimana dong? Kalau orang cerdas itu ya begitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita eksplorasi. Nah, tapi ini bagian akhir. Nah, Sar, apa sih pesan utama yang ingin Sarah sampaikan kepada teman-teman muda khususnya, bagaimana agar kita mampu merawat toleransi nih di masa COVID ini, kemudian pasca Ramadan nanti, supaya kemudian keberagaman kita di Indonesia itu justru adalah keberagaman yang menggembirakan setiap saat. Itu kayak pertanyaannya sih kesannya seolah-olah ringan, tapi sebenarnya enggak gitu. Kalau saya sih melihatnya gini Bang, sebenarnya kalau kita bicara tentang toleransi, mungkin terutama di beberapa tahun belakangan ini, mulai ada sedikit kebingungan ya yang terjadi. Gimana tuh? Nah, karena mungkin gini, ada miskom mungkin yang terjadi, yang di mana ada yang komunikasi yang akhirnya membuat masyarakat itu bingung. Ini sebenarnya yang dimaksud dari toleransi yang diterima itu apa gitu. Bahkan seolah-olah toleransi itu ada batasannya. Itu yang mulai saya dengar belakangan ini Bang. Saya nggak tahu ya Bang Daniel mendengar itu atau tidak, tapi kami di kalangan minoritas mendengar itu sering sekali. Bahwa jadi istilahnya mungkin misalnya dari agama lain untuk kita bisa mendatangi tempat ibadah orang lain itu nggak masalah, tapi untuk yang lainnya mungkin itu jadi masalah gitu. Ngapain, itu batasan dong gitu. Jadi di situ dimana ada mulai agak kebingungan gitu. Loh kayaknya dulu waktu di desa bagi yang muslim misalnya masuk ke gereja nggak masalah tuh, dan bahkan yang ini yang waktu di awal aku sempat sempat singgung bagaimana kayaknya kita mendapatkan video-video itu luar negeri tuh yang melakukan, yang gereja dibuka untuk mereka bisa sholat Jumat di situ dan seterusnya gitu. Nah itu di satu sisi ada yang menyatakan itu luar biasa, di sisi lain ada yang bilang itu kebablasan gitu. Jadi multi perspektif ya. Ya, mungkin istilahnya gini Bang. Kalau satu hal belum pesan kepada yang muda, ini lebih pesan kepada, kalau boleh saya menyampaikan sebagai hal terakhir dari saya sebelum soal yang muda, kepada kawan-kawan dan saudara-saudara terutama dari komunitas Islam. Di mana kalau boleh, kalau bisa untuk melakukan dialog. Mungkin yang kita harus bicarakan sekarang bukan dialog antar umat beragama dulu,
tapi bahkan di dalam komunitas Islam ya. itu sendiri, antara moderat dengan konservatif, dengan yang lebih liberal dan seterusnya, mungkin harus ada komunikasi yang jauh lebih lancar. Jangan sampai kawan-kawan dan saudara-saudara yang dari kelompok-kelompok yang lainnya akhirnya yang jadi kena pelampiasan dari cekcok yang terjadi itu. Karena kami melihatnya bahwa ini sekarang kok kayaknya ada sedikit gesekan yang dimana yang di A menganggap bahwa dirinya ini yang benar gitu, yang di sini loh kita yang benar gitu kan, terus kitanya akhirnya cuma bisa duduk di situ dan padahal kita nggak ngomong apa-apa, ngomong sedikit bisa salah gitu kan, padahal memang dalam setiap agama kan memang ada perspektif yang beda-beda ya, dan ada. itu biasa. Jadi itu bukan hanya karena di Indonesia ini mayoritasnya kan Islam gitu. Kalau kita di negara yang lain yang dimana misalnya di Amerika antara Katolik sama Protestan masih ada tuh. Antara Protestan aja juga ada juga. Antara Protestan aja juga gitu. Jangan sampai, kata kuncinya yang paling penting adalah dialog. Dialog, komunikasi. Karena saya juga percaya Indonesia ini dibangun atas dasar dialog gitu tadi. Pancasila itu kan produk dialog ya. Produk dialog yang terjadi, dan dialog itu intens dan terus-menerus. Nah, menurut saya sekarang dan mereka nggak takut debat, Bang. Nah, itu dia. Anak sekarang para itu pendiri kan monolog. Kita itu semua para pahlawan kemerdekaan kita itu tidak takut yang namanya debat. Kalau kita ngelihat istilahnya archives kita baca, bahkan melihat bagaimana mereka berdialog, itu debatnya kenceng loh, Bang. Nah, betul. Jadi sekarang nih Sar, yang perlu kita titip ke anak muda itu kita itu pas. Dialog. Itu pas. Dialog. Itu pas. Teman-teman sekalian, itu juga lah kenapa saya undang Sarah. Sarah ini enak diajak dialog dengan berbagai perspektif dan perbedaan. Saya Muslim, beliau Kristiani, dan dialog dan saling memahami itu penting. Mutual understanding itu penting. Saya pahami misalnya tradisi Kristiani, Sarah pahami tradisi Islam, sehingga tidak ada yang berbenturan tuh. Kenapa? Karena kalau sudah dialog, karena sudah dekat tuh biasanya asik gitu. Bahkan asik banget, Bang. Saya jadi belajar banyak juga dari Bang Daniel, belajar banyak dari kawan-kawan. Yang ngajarnya ejek-ejekan malah, tapi karena akrab kan. Gitu. Jadi, betul. Nggak gampang kita. Kalau kita akrab, kita banyak komunikasi, kita dialog, dicuil-cuil dikit nggak langsung istilahnya kayak gue bacok lu gitu. Ini senggol dikit bacok. Kalau sekarang kan senggol dikit bacok ya. Susah hidup kita untuk bercanda. Susah. Sar, thank you banget ini sudah mau nemenin saya malam hari ini. Banyak ilmu yang kami dapat dari Sarah, terutama tentang bagaimana saya yang terima kasih. Ya, menjadikan Ramadan ini moralnya juga diikutkan di bulan-bulan berikutnya. Sar, terima kasih banyak. Salam dengan keluarga, sehat selalu. Sama juga, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.